Hai semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 8 Komunikasi Bisnis Institut Manajemen Wiyata Indonesia dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan. Kami di sini akan menyampaikan beberapa materi perkuliahan komunikasi bisnis sebagai tugas kelompok kami. Yang akan kami bahas yaitu tentang writing routine and positive message. Ini adalah tentang apa itu dan bagaimana strategi serta contoh dalam menulis pesan rutin dan positif. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Komunikasi sangat dibutuhkan untuk interaksi sesama manusia. Oleh karena itu, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami dengan mudah. Ada 5 komponen komunikasi yang harus diperhatikan ketika menulis pesan permintaan rutin. Poin yang pertama ada strategi for routine request. Bagaimana strategi untuk permintaan Anda? Poin yang kedua, common example of routine request. Apa saja contoh permintaan Anda? Poin yang ketiga, strategi for routine and positive message. Bagaimana strategi balasan rutin pesan positif? Poin yang keempat, common example of routine and positive message. Apa saja contoh umum balasan rutin dan pesan positif? Dan poin yang kelima, the future of communication. Apa yang terjadi pada komunikasi di masa depan? Teman-teman silakan menyimak ya. Strategi for routine request. Membuat permintaan adalah bagian rutin dari bisnis dan dalam kebanyakan kasus, audiens akan siap untuk mematuhinya. Seperti pesan bisnis lainnya, permintaan rutin memiliki 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutupan. Menggunakan pendekatan langsung, buka dengan ide utama yang merupakan pernyataan yang jelas dari permintaan. Yang pertama yaitu starting your request up from atau menyatakan permintaan di depan. Harus memperhatikan 3 hal utama yaitu pay attention to tone atau perhatikan nada, assume that your audience will comply atau asumsikan bahwa audiens akan mematuhi, dan be specific atau lebih spesifik. Yang kedua ada explaining and justifying your request atau menjelaskan dan membenarkan permintaan. Gunakan isi pesan untuk menjelaskan permintaan sesuai kebutuhan. Buat penjelasan yang halus dan logis dari kata sambutan. Yang ketiga ada requesting specific action in a courteous clause atau meminta tindakan tertentu dalam penutupan yang sopan. Tutup pesan dengan 3 elemen penting, yaitu diantaranya ada A. Permintaan khusus yang mencakup tenggat waktu yang relevan. B. Informasi tentang bagaimana Anda dapat dihubungi. Dan yang C. Ungkapan penghargaan atau niat baik. B. Comment explain of routine request. Yang pertama, asking for information and action. Meminta informasi dan tindakan. Dapat ditangani dengan 3 poin pesan. A. Apa yang ingin diketahui atau apa yang ingin dilakukan. B. Mengapa membuat permintaan tidak diharuskan dalam sebuah kasus. C. Mengapa kepentingan pembaca Anda untuk membantu tidak berlaku dalam semua kasus. Yang kedua ada asking for recommendation atau meminta rekomendasi, yaitu permintaan untuk rekomendasi dan referensi bersifat rutin, sehingga dapat mengatur pertanyaan menggunakan pendekatan langsung. Yang ketiga ada making claim and requesting adjustment, yaitu membuat klaim dan menyesuaikan permintaan. Jika tidak puas dengan produk atau layanan perusahaan, dapat memilih untuk mengajukan klaim, seperti keluhan yang bersifat resmi, atau meminta penyesuaian, seperti penyelesaian klaim. Strategi for routine and positive message.
Pertama, starting with the main idea atau dimulai dengan gagasan utama. Dengan membuka pesan rutin dan positif dengan ide utama atau kabar baik, mempersiapkan audiens untuk detail yang mengikuti. Buat pembukaan jelas dan singkat. Meskipun pernyataan pengantar menunjukkan hal yang sama, yang satu dipenuhi dengan informasi yang tidak perlu, sedangkan yang lain singkat dan langsung ke pokok permasalahan. Selanjutnya, providing necessary details and explanation atau memberikan rincian dan penjelasan yang diperlukan. Gunakan badan untuk menjelaskan poin sepenuhnya sehingga audiens tidak akan bingung atau meragukan makna. Saat memberikan perinciannya, pertahankan nada suportif yang terbentuk pada pembukaan. Kemudian, ending with a courteous close atau akhiri dengan penutup yang sopan. Penutupan biasanya singkat dan sederhana karena meninggalkan semuanya dengan nada netral atau positif. Seringkali, terima kasih sederhana adalah semua yang dibutuhkan. Namun, jika tindakan tindak lanjut diperlukan, gunakan penutupan untuk mengidentifikasi siapa yang akan melakukan tindakan itu akan terjadi. D. Common examples of routine and positive message. Yang pertama yaitu answering request for information and action, atau meminta informasi dan tindakan. Setiap jawaban profesional meminta informasi dan tindakan dari waktu ke waktu. Seperti halnya respon yang cepat, ramah, dan menyeluruh akan secara positif mempengaruhi cara orang berpikir tentang pemilik bisnis dan organisasi yang diwakili. Yang kedua, granting claim and request for adjustment, atau mengabulkan klaim dan permintaan penyesuaian. Respon spesifik terhadap keluhan pelanggan tergantung pada kebijakan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, providing recommendation and reference, memberikan rekomendasi dan referensi. Tujuan pengusaha adalah meyakinkan pembaca bahwa orang yang direkomendasikan memiliki karakteristik yang diperlukan untuk pekerjaan, tugas, atau tujuan lain yang dicari orang tersebut. 4. Sharing routine information, berbagi informasi rutin. Banyak pesan melibatkan berbagi informasi rutin, seperti pembaruan proyek dan pemberitahuan status lainnya. Gunakan pembukaan pesan rutin ini untuk menyatakan tujuan dan sebutkan secara singkat sifat informasi yang diberikan. Announcing good news atau mengumumkan kabar baik. Untuk mengembangkan dan menjaga hubungan baik, perusahaan yang pintar menyadari bahwa bisnis yang baik adalah menyebarkan berita tentang perkembangan positif. Yang keenam yaitu fostering goodwill atau membina niat baik. Semua pesan bisnis harus ditulis dengan tujuan menumbuhkan hubungan positif dengan audiens, tapi beberapa pesan ditulis secara khusus untuk membangun niat baik. Offering condolences, persembahan bela sungkawa. Pengusaha mungkin memiliki kesempatan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada karyawan atau rekan bisnis lain. 8. Sending messages of appreciation, mengirim pesan penghargaan. Pengusaha memuji tidak lebih dari sekedar membuat orang itu merasa baik, dan itu mendorong keunggulan lebih lanjut. 9. Sending congratulations, mengirim selamat. Pengusaha dapat memberi selamat kepada kenalan bisnis atas pencapaian mereka. Untuk poin selanjutnya yaitu the future of communication. Transformasi digital adalah inti dari teknologi komunikasi masa depan. Teknologi yang memungkinkan transfer informasi dan data secara konstan melalui mesin ke mesin, manusia ke mesin, dan transmisi dari manusia ke manusia. Teknologi komunikasi masa depan akan mendominasi semua industri dan aspek kehidupan, karena teknologi meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta profitabilitas. Dengan konektivitas yang ditingkatkan, akan mempercepat manusia berkomunikasi satu sama lain, serta cara kita berkomunikasi dengan mesin. Nah, teman-teman, setelah menyaksikan materi yang sudah disajikan, ada contoh umum permintaan rutin seperti meminta informasi dan tindakan, meminta rekomendasi, serta membuat klaim dan menyesuaikan permintaan.
Selain itu, terdapat pula strategi balasan rutin dan pesan positif. Di antaranya, dimulai dengan gagasan utama, memberikan rincian dan penjelasan yang diperlukan, serta akhiri dengan penutup yang sopan. Kita sekarang berada dalam posisi untuk memahami nilai teknologi komunikasi dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan industri bisnis dan kehidupan kita secara umum. Masa depan teknologi komunikasi yang cerah, dan dengan begitu banyak kemajuan yang terjadi setiap hari dan peluangnya tidak terbatas. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton video kami serta menyimak penyajian materi. Semoga bermanfaat.